Teman-teman, hari ini Intan main Igo sama mantan Ketua Federasi Igo Indonesia, Ko Endru. Wah, Intan terima kasih banget sama Ko Endru yang sudah meluangkan waktu untuk ngajarin Igo. Intan dari nol loh, nggak ngerti apa-apa loh tentang Igo itu. Buat teman-teman yang nggak tahu Igo itu apa, Intan pernah bahas minggu lalu. Ini nih linknya ada di atas. Di sini selain ada sejarahnya Igo, ada tutorial singkatnya juga. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ko Endru ini pemilik channel 19 kali 19 TV yang notabene adalah channel khusus untuk Igo. Di deskripsi Intan cantumin ya link channelnya Ko Endru plus nomor WA-nya Ko Endru. Teman-teman boleh add karena Ko Endru ini sering ngadain sesi-sesi Igo secara free. Oke, penasaran gimana Intan bermain Igo? Yuk, langsung nonton yuk! Halo teman-teman, hari ini Intan mau belajar Igo sama Ko Endru. Ko Endru ini permainannya orang pinter ya, Ko Endru? Ya mungkin bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya untuk siapa aja sih, siapa aja bisa memainkan. Jadi nggak harus pinter secara akademis khususnya, nggak juga gitu. Justru yang main ini bikin jadi pinter justru malah gitu. Oh, Tapi jadi setelah main ini nanti saya langsung bisa buat pesawat terbang gitu ya? mungkin nanti bisa, mungkin bisa. Oke. Oke, langsung mulai aja kok. Oke. Jadi Intan sebelumnya pernah tahu yang namanya Weiqi atau Igo gitu sebelumnya pernah dengar? Nggak pernah. Belum pernah ya? Oke. Oke, jadi saya akan coba sharing screen dulu sebentar. Oke, Intan bisa kelihatan saya ada sharing screen. Ya. Ya, jadi ini papan Igo tuh seperti ini, papan Weiqi tuh seperti ini gitu. Jadi ini yang ukuran standarnya kita sebutnya garisnya 19 kali 19, ini 19 vertikal dan 19 horizontal gitu. Ya, seperti itu. Jadi berbeda ya kalau dengan main catur itu papannya kan lebih kecil gitu, kotaknya lebih kecil dan ini lebih besar lah gitu. Nah, tujuan permainannya kalau catur itu bunuh raja supaya menang, kalau Weiqi ini dia memperebutkan wilayah gitu. Oke, jadi saya langsung aja jelaskan bagaimana cara bermainnya. Jadi seperti ini. Saya akan jelaskan dulu wilayah itu seperti apa atau yang mana sih wilayah gitu ya. Jadi wilayah itu titik kosong yang dikelilingi oleh suatu batu. Jadi ini loh wilayah hitam satu ini gitu. Ya. Ya. Kalau ini kira-kira wilayah hitam berapa ya, Intan? Wilayahnya 2 itu. Betul, udah. Sesimpel itu gitu. Oh. Ya. Cuma bikin buletan-buletan gitu. Betul. Oh. Ya, sekarang kita coba di pojok deh. Kalau ini wilayah hitam kira-kira berapa? 1, 2, 3, 4. Wilayah hitam yang kita hitung aja. 1, 2, 3. Ini juga dihitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini wilayah hitam 9 gitu. Jadi yang pinggir-pinggir ini kita hitung juga. Gitu. Oke, kita coba lagi. Misalkan kita buat wilayah di sini gitu. Ya, ini kita perbanyak dikit. Oke, wilayah hitam berapa coba dihitung? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu wilayah. Ini wilayah hitam tuh seperti ini. Gitu. Ya sama ya. Kalau putih ya udah cuma beda warna doang. Tapi wilayah itu seperti ini. Titik-titik kosong yang dikelilingi oleh suatu batu. Gitu. Jadi Weiqi ini perebutan wilayah, banyak-banyakan wilayah. Jadi bisa pertama-tama ini, jadi kita sebutnya ada tanah kosong. Gitu. Kita berperang bukan kayak orang tawuran, kayak mungkin catur mungkin lebih ke arah sana, perang head to head. Tapi di sini kalau Weiqi ini perebutan wilayah, zona wilayah. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, peraturannya seperti apa sih? Jadi di Weiqi ini memungkinkan kita nangkap suatu batu. Oke, jadi ini suatu batu, kita sebutnya dia punya 4 liberty atau 4 nafas. 1, 2, 3, 4. Di sini, kalau nafasnya ditutup putih, gitu ya. Di sini saya ada putih. Ini saya hilangin dulu deh. Nah,
Di sini ditutup di pinggir-pinggirnya. Di sini, kalau putih taruh di sini, hitam mati. Gitu. Jadi, ya kalau ada orang nih dikepung musuh gitu sampai 4, mati. Tek, gitu. Jadi ini kita sebutnya mungkin istilahnya Atari. Jadi kalau putih di sini itu juga posisi Atari, ini Atari, ini Atari, ini juga Atari. Jadi posisi di mana dia mau dimakan, satu lagi dia mau dimakan, itu namanya posisi Atari, gitu. Jadi kalau putih taruh sini, ini dimakan. Dimakannya terus kemana sih? Dia jadi tawanan. Tawanannya ini nanti buat ngurangin wilayah lawan, gitu kan? Tadi kita rebut-rebutan wilayah nih, gitu kan? Nah, nanti di akhir permainan, jadi selesai permainan itu bukan berarti papan penuh ya. Kalau papan penuh berarti nggak ada yang punya wilayah, gitu. Kan logikanya gitu kan, perebutan wilayah. Berarti nggak mungkin papan penuh batu tuh nggak mungkin. Pasti ada yang kosong. Nah, nanti di akhir permainan tawanannya itu buat ngurangin wilayah lawan, gitu ya. Jadi untuk ngurangin wilayah lawan. Jadi nanti ini kan tadi ada hitam ketangkap nih satu nih, gitu. Tadi kan ada hitam ketangkap satu. Itu disisihkan dulu, gitu. Ada tempatnya buat naruh batu tawanan. Di akhir permainan, tawanannya ini untuk mengurangi wilayah lawan. Jadi misalkan hitam punya 10 wilayah. Ada batu hitam yang ketangkap 5. Di akhir permainan wilayah hitam berapa? 10. Hitam punya 10 wilayah. 10 wilayah. Terus ada 5 pasukan yang ketangkep. 5 pasukan ketangkep, ya. Di akhir permainan, hitam wilayahnya tinggal berapa? Karena tawanan itu. Betul. Gitu. Seperti itu. Oke, ini saya coba papan kecil dulu. Jadi untuk pemula, biasanya kalau ingin main, bisa menggunakan papan kecil. Jadi lebih simpel lah ya, lebih cepat mainnya gitu. Nah, oke, kita ulangin lagi. Tadi putih taruh sini, hitam taruh sini, putihnya mati nih. Andai kata sekarang yang jalan adalah putih, kira-kira putih jalan kemana? Ke F6. Betul, lari aja. Gitu. Artinya di sini hitam kalau mau makan 2 putih lagi, kira-kira butuh berapa langkah? Intan tahu nggak kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini gitu ya mungkin ya tadi. Iya. Oh, sebenarnya ini nggak perlu, ini dan juga nggak perlu. Ya, jadi hanya yang bersinggungan langsung. Jadi misalkan di sini ada putih, hitam taruh sini, yang mati hanya 2. Seperti itu. Jadi kalau hitam taruh sini, yang mati 2. Gitu. Jadi kalau di sudut, kira-kira putih butuh berapa batu untuk nangkep 1 batu hitam? 1. Butuhnya ini dan ini mati. Butuh 2 langkah maksudnya. 1 dan 2. Iya. Gitu. Oke. Coba lagi kalau di pinggir sini nangkep 1 batu, kira-kira putih butuh berapa langkah? Kira-kira putih butuh 1, 2, 3. Betul. 1, 2, 3. Ya. Mati juga. Gitu. Jadi benar-benar kayak perang gitu. Jadi kalau main di sudut, kan kita perang terus main di sudut, kira-kira kalau hitam taruh sini, Intan jadi putih. Putih kemana? Ke sini. Kira-kira ke H8. Wah, bener. Bagus banget. Kalau hitam ke sini, putih kemana? Dia mau lari nih, dia mau lari kan. J7. Betul. Hitam lari ke sini? G9. Betul, mati semua. Gitu. Jadi ini betul-betul kayak perang gitu. Jadi orang mau perang terus nyempil di pojok ini, ya kita hadang aja depannya. Ayo mau kemana gitu. Seperti itu gitu. Atau misalkan seperti ini ya. Di sini ada hitam, di sini putih, di sini juga ada hitam. Oke, coba Intan kalau mau nangkep H6 ini, putih 1 ini. Giliran hitam yang jalan, kira-kira jalannya kemana? Ke H7. Wah, betul. Dan sini, putih ke sini? Ke J7. Betul. Kalau putih ke sini? Ke J4. Betul. Mati semua. Gitu. Ya, jadi kalau di sini pun ini juga betul kok.
putih ke sini, hitam makan. Gitu. Nah, ini yang betul, langkahnya betul ini. Kenapa? Misalkan kalau hitamnya dari sini, salah dorong, putih akan lari ke sini kan. Semakin nggak dapat gitu. Jadi ini memang strateginya seperti itu. Jadi dorong ke sudut dulu, dorong ke tembok gitu. Jadi ibaratnya ini ada tembok di sini, kita anggapnya tebing ya. Kita anggapnya tebing karena ini kan udah nggak bisa lebih dari itu kan. Jadi ini anggapnya tebing. Jadi kalau kita mau ngepung pasukan, ya akses keluarnya kita tutup dulu. Arahkan ke tebing gitu loh. Dia maju ya tinggal tutup aja, A atau B, betul. Seperti itu. Jadi kalau dikepung semua, dia mati gitu. Oke, itu peraturan. Mati berarti dapat 2 gitu ya? Betul. Dua. Betul. Terus ini jadi wilayahnya hitam kan? Wilayah hitam dapat 3 gitu loh. Jadi nilainya ini bisa dibilang 6 poin gitu. Ya. Gitu. Jadi hitam dapat wilayah 3 dan putih nanti tawanannya buat ngurangin wilayah putih gitu. Gitu. Nah, jadi itu. Oke, terus ada peraturan lainnya. Di dalam WC itu nggak bisa yang namanya bunuh diri. Seperti ini, misalkan bentuk seperti ini, putih masuk itu nggak boleh, ilegal. Kan jadi langsung mati ya. Ya, ini nggak bisa. Oke, sekarang pertanyaan. Misalkan bentuknya seperti ini, putih taruh sini, boleh atau nggak? Boleh. Betul. Nggak, kalau ini boleh. Kalau ini boleh. Karena masih ada nafas 1. Ya, beda. Misalkan seperti ini, nggak bolehnya karena dia langsung mati. Ya. Misalkan seperti ini, boleh karena masih ada 1 lagi. Kalau putih taruh sini boleh nggak? Nggak boleh. Betul, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi misalkan di sini ada wilayah hitam, gitu ya. Misalkan di sini wilayah hitam. Di sini hitam. Putih boleh masuk, kira-kira boleh nggak kira-kira masuk situ? Boleh. Boleh, betul. Boleh, karena masih bisa hidup gitu. Jadi misalkan gini nih, Intan punya wilayah gede gini, kalau putih masuk kira-kira boleh, berarti tugasnya hitam berarti kan biar putih ini nggak bisa hidup kan, gitu loh. Biar mati. Tapi kalau sampai putihnya hidup kan wilayahnya hilang. Kira-kira misalkan hitam yang jalan, kira-kira apa yang harus dilakukan hitam supaya putih nggak bisa masuk-masuk ke dalam? Sebenarnya tinggal kasih penjaga sebetulnya. Jadi ketika kalau putih masuk, dia terhimpit dengan pasukan lainnya. Jadi ibaratnya ini pasukan nih di luar semua, tapi di dalamnya tuh nggak ada yang jaga siapa-siapa gitu. Kan bisa aja ada penyelundup masuk gitu. Jadi dikasih penjaga dulu gitu. Jadi kalau misalkan putih nyempil, kira-kira Intan kemana kalau jadi hitam? Ke G6, G7. Betul, G7. Terus kalau putihnya ke sini? F7. F7, betul. Kalau putihnya ke sini? H9. Betul. Putih udah nggak bisa ke sini lagi karena bunuh diri. Gitu. Jadi ini juga mati. Gitu. Ya, dan ini betul. Ini bagus banget. Hitamnya tetap dari sini gitu. Jadi memang konsepnya yang kita selalu konsepnya buat lawan tuh kehimpit gitu. Jadi ini anggapnya di sini ada pasukan yang besar juga, ini ada tembok juga, betul, kita ngepres gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu peraturan kedua dan hanya ada 1 peraturan lagi. Ya, kita sebutnya peraturan kok. Peraturan kok itu seperti ini. Kayak kita ulang dulu deh. Kalau di sini hitam taruh sini boleh nggak makan terus dapat 1? Boleh. Betul, boleh. Misalkan kalau bentuknya seperti ini, hitam taruh sini, boleh nggak? Nggak boleh. Betul, nggak boleh karena bunuh diri. Nah, bagaimana kasusnya kalau sekarang hitam ada di sini? Hitam di sini? Boleh. Boleh, betul. Karena mau makan. Kalau mau makan itu boleh. Jatuhnya nggak bunuh diri sih. Jadi kalau di sini nggak ada hitam taruh sini nggak boleh karena hitamnya yang mati. Tapi kalau di sini udah ada hitam taruh sini boleh dan makan 1 batu. Gitu. Nah, cuman lihatnya ini sekarang malah posisi hitam yang kayak mau kemakan sama putih. Ya, hitam 1 ini kayak mau kemakan sama putih. Nah, ini dibuat peraturan. Kalau misalkan seperti itu kan nanti, kalau gitu putih boleh dong makan balik. Oh, sama nih putih juga mau kemakan. Oh gitu makan balik lagi. Nggak selesai. Gitu. Nanti ngelup terus.
Dia nggak habis-habis. Iya, Kita iya. makan di tempat yang sama. Makanya dibuat peraturan. Oke, misalkan hitam nangkap satu batu, silahkan. Next-nya putih nggak boleh makan balik lagi di sini. Jalan ke tempat Oh, lain dimanapun gitu. Kalau hitam jalan ke tempat lain, putih boleh makan balik. Intinya harus ada satu putaran dulu, biar dia nggak ngelup terus di tempat yang sama gitu loh. Sama, putih baru makan hitam, kita boleh nggak makan balik? nggak boleh. Betul, nggak boleh. Harus jalan ke tempat lain dulu gitu. Kalau putih jalan ke tempat lain juga, putih hitam boleh makan balik gitu. Intinya adalah harus tunggu satu putaran dulu, baru boleh makan balik. Gitu. Sama, hitam baru makan putih lagi, putih nggak boleh makan hitam lagi, putih ke tempat lain. Nah, gini deh, misalkan hitam di sini, nggak mau biar putih makan balik lagi, kira-kira hitam apa yang harus dilakukan? Ngisi, diisi. Betul, betul, diisi aja selesai, gitu, betul, segampang Ah, itu, gitu. Ya, oke, jadi seperti itu, hanya dengan seperti itu aja, kita sebenarnya udah bisa main Weiqi gitu. Nah, menariknya apa sih bedanya dengan chess atau catur gitu? Justru kebebasannya itu. Jadi kalau catur itu kan kita hanya bisa jalankan pion atau kuda di langkah awal gitu kan. Sementara kalau Weiqi ini bebas, kita mau taruh dimanapun bebas gitu. Taruh di sini pun boleh gitu. Cuman tadi Intan udah tahu ya, kira-kira kalau taruh di sini hasilnya bagus apa jelek? ya jelek. Jelek, betul. Seperti itu gitu loh. Jadi memang kita diberikan kebebasan, tapi ada langkah-langkah di mana itu akan merugikan gitu kalau kita taruh di situ. Ya. Nah, saya akan kasih contoh lagi. Seperti ini. Di sini misalkan ada, ini wilayah hitam ya, kita sebutnya. Batu yang wilayah yang didapat hitam berapa di sini? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 12. Betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12 ini kan, batunya ada 7. Berarti logikanya hitam 7 kali melangkah dan mendapat 12 wilayah gitu di sudut ya. Dengan ini batunya 7 nih, berarti kan hitam udah 7 kali jalan kan? Hah? Yang didapat wilayahnya 12. Nah, Oke, sekarang bagaimana dengan jumlah batu yang sama? Ini 7 juga. Wilayah yang didapat berapa kira-kira? Ya berapa wilayah hitamnya berapa di sini? 6. 6 betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi lebih efisien mana? Yang Di itu tadi. sudut. Betul. Bagaimana kalau di tengah? Kalau di tengah itu dengan jumlah batu 7 juga hanya dapat 3. Gitu. Oh, Jadi sama kayak orang punya rumah di Hook gitu, kita udah ada modal gitu ya. Ini udah ada temboknya, kita udah tinggal bikin pinggir-pinggirnya aja dulu gitu. Jadi biasa untuk main, biasa yang sudah biasa main, mereka akan ngambil kalau terlalu rendah jelek kan tadi atau bahkan di sini jelek. Jadi kira-kira ambil di sudut-sudut seperti ini dulu gitu. oh, Putihnya juga di sini gitu. Ya, sudut-sudut dulu, sudut udah penuh, berikutnya mungkin pinggir gitu ya. Ya, baru ke tengah nantinya. Nah, bagaimana misalkan kalau hitamnya main seperti ini, putih ini, hitam 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 ini, putih ini. Nah, di sini yang udah punya wilayah, duluan hitam atau putih? hitam. Betul, putih belum punya wilayah. Tapi menurut Intan bagus mana? Bagus hitam atau bagus putih? Kayaknya bagus putih deh. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya di sini hitam, oh udah dapat wilayah, senang. Tapi sebenarnya enggak, pengaruh. Ego ini bikin pengaruh. Jadi kita imajinasiin, ini memang wilayah kita belum ada gitu loh. Kita bikin kasih pengaruh di sini, kasih pengaruh sini. Bener-bener kayak perang gitu. Perang kalau kita misalnya cuman ngumpul aja di satu sudut doang, ya kalah gitu. Bisa ya oke, dia memang kuat di sini. Cuman teritori putih jadi bisa lebih besar gitu. Kan kalau dilanjutin terus tadi misalkan kayak gini, putihnya semakin kuat gitu. Jadi kita main pengaruh sekali di sini gitu. Jadi yang bisa membuat wilayah lebih besar gitu kan menang intinya sebetulnya. Ya, jadi lambat kita posisinya di sini kalau misalkan jalannya seperti ini, hitam satu-satu seperti itu. Nah, jadi di permainan Weiqi ini kalau catur kan dia untuk main kan udah ya perjanjian aja misalkan siapa mau pakai hitam, siapa mau pakai putih gitu kan. Kalau Weiqi ini sebenarnya ada caranya dia tebak-tebakan di awal gitu untuk proses namanya nigiri sih istilahnya lebih dikenalnya. Jadi
tebak-tebakan lah siapa yang pegang hitam sebagai putih itu dengan cara yang putih ngambil batu agak banyak, terus hitam nebak nih jumlahnya ganjil atau genap. Kalau mau nebak ganjil keluarin 1 batu, mau nebak genap keluarin 2 gitu ya. Terus kalau tebakannya benar silakan pakai hitam. Kalau tebakannya salah silakan pakai putih. Gitu. Kenapa sih kayak gitu? Karena dianggapnya hitam itu jalan pertama lebih menguntungkan. Misalkan gini, kayak tadi nih sudut, pinggir, putih, misalnya seperti ini aja. Kira-kira bagus hitam atau putih, Intan? Bagus hitam atau putih? Bagus hitam. Betul, jauh wilayah sini. Nah, kalau putih jadi nggak adil kan, seperti itu kan, karena hitam jangan duluan dapat wilayah lebih banyak gitu kan. Makanya di WC ini ada peraturannya, ada tambahan bonus buat putih. Jadi berapapun wilayah yang didapat putih, putih dapat bonus 6,5. Karena kompensasi hitam jalan duluan gitu. Kompensasi hitam jalan duluan, putih dapat bonus 6,5 gitu. Berapapun hasilnya. Misalkan putih dapat 30 poin, 30 plus 6,5, 36,5 gitu. Ada setengahnya kenapa sih? Biar nggak seri aja. Kita main lama-lama, tapi kalau hasilnya seri kan males juga gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Nggak apa-apa? Enggak. Oke. Nah, jadi di WC ini ada level-levelnya juga. Dari paling rendah ini 30Q kita sebutannya ya. 30Q terus naik 29, 28, 27 gitu ya. Jadi makin kuatnya itu malah kayak turun angkanya. Jadi 30Q paling rendah, 29, 28, 27 terus sampai ke arah 1Q ya. Dari level Q itu naik ada lagi yang namanya level dan. Jadi 1 dan, 2 dan, 3 dan sampai 9 dan. Gitu. Itu untuk amatir, nanti profesional biasa ada ujiannya lagi gitu. Oh, yang Albert Einstein dan itu dan ini maksudnya. Betul. Dia bukan dan profesional. Dan profesional beda lagi gitu. Kalau dan profesional itu dia memang bersertifikat profesional. Albert Einstein itu dan amatir gitu. Ya, levelnya di situ. Gitu. Ya, dianggapnya level dan itu tinggi ya, gitu. Dianggapnya tinggi. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau bedanya? Biar lebih imbang nih, kan main kan bisa aja jomplang gitu kan karena beda level jauh. Misalkan antara 30Q dan 28 gitu. Kita bisa main pakai handicap yang ngepur lah kalau di catur, misalkan ngurangin kudanya, ngurangin bentengnya gitu. Ini handicap 2, beda 3 level bisa 3 handicap. Misalkan antara 30Q dengan 27Q gitu kan beda 3 level bisa mainkan seperti ini gitu. Jadi yang jalan pertama berikutnya adalah putih bukan hitam. Kalau WC itu yang jalan pertama hitam gitu. Berikutnya putih. Cuman kalau dikasih handicap yang lebih lemah, dia mendapatkan batu hitam. Di set dulu di awal. Kalau sama-sama kuatannya sama, nggak perlu di set dulu kayak gini gitu. Kalau beda 4 level seperti ini bisa 4 handicap, ini 5 handicap, 6 handicap seperti ini, 7 seperti ini, 8 seperti ini, terakhir 9 seperti ini. Kan kayak satu papan penuh ya. Gitu. Nah, next-nya yang jalan adalah putih gitu. Dimanapun boleh. Gitu. Gimana? Oke, jadi gini, kalau di catur pernah dengar istilah ngepur nggak? Yang lebih kuat itu nggak pakai bentengnya, ngurangin bentengnya atau ngurangin menterinya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Jadi biasanya kalau sebenarnya sih biasa yang lebih kuat ini, oh saya ngepur nggak usah kasih benteng lah, benteng saya dikurangin, saya main nggak tanpa benteng gitu. Atau saya main nggak tanpa ratu queen-nya gitu. Jadi di catur ada kayak gitu juga. Yang lebih kuat gitu. Jadi mengalah gitu biar lebih imbang gitu loh. Di WC pun sama. Jadi yang lebih kuat ini, yang levelnya lebih tinggi bisa memberikan handicap. Handicap itu yang lebih lemah di awal game, kan kalau sama-sama kekuatannya nih, ya udah main aja seperti biasa hitam putih. Jadi di awal kosong. Ya. Kalau yang beda level, yang saya ceritakan, misalkan antara 30Q dengan 28Q, beda levelnya kan 2 ya. Ya. Nah, yang 30Q memainkan hitam dan di awal di set 2 seperti ini boleh. Oh. Ya, beda 3 level nih, misalkan 3 ini. Jadi di awal udah langsung bentuk seperti ini. Gitu loh. Beda 4 level seperti ini, beda 5 level seperti ini gitu. Beda 6 level seperti ini. Jadi emang harus di set bentuknya seperti ini kok. 7 seperti ini, 8 seperti ini, 9 seperti ini. Ini maksimum sih, standarnya biasanya 9 seperti ini. Kan kelihatan satu papan udah punya hitam semua gitu kan. Pengaruh hitam kuat gitu. Pengaruh hitam kuat seperti itu. Ya. Ya. Kira-kira jelas nggak ya di sana?
Ya, jelas. Oke. Ya, kita coba main. Saya coba main lawan AI ya. Saya kasih share screen bentar. Oke. Muncul nggak ya Intan? Muncul. Muncul. Kita bikin new game aja deh. Nah, di sini Intan mainnya jadi hitam. Di sini lawannya AI, jadi Igowin ini AI, levelnya 25Q gitu. Jadi Intan dikasih batu pur dulu nih, 5 nih batu hitam di sini. Oh, Ya, ya. jadi hitam ya Intan main jadi hitam. Nah, ini udah jalan nih putih ke sana. Bentar, ini nggak ada ininya ya. Iya, itunya. Nggak ada koordinatnya ya. Oke, bentar ya. Saya ganti ini aja deh. Saya ganti ininya dulu. Ya, saya nggak lihat tadi nggak ada ininya, nggak ada koordinatnya. Oke, sebentar ya. Oh ya, Intan ada yang mau ditanya kah? Soal-soal mungkin Weiqi gitu. Dari penjelasan tadi? Enggak sih. Nggak ya. Gitu. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu gitu. Yang bikin menarik justru karena kita diberikan banyak kebebasan untuk melangkah gitu. Oke. Ya sorry sudah menunggu. Ya saya ada share ini lagi. Ya ini sekarang ada koordinatnya. Ya kayak gini Intan nih. Kalau di sini ini beda dengan yang tadi. Ini rank-ranknya nih 13, 12, 10 gitu loh. Ya ini Q gitu. Ini K ini maksudnya level Q, terus ini level dan gitu ya. Oke kita coba 13Q. Terus ini ya kita akan coba yang namanya nigiri nih. Jadi kalau di sini bisa aja kita set kita mau main pakai putih atau pakai hitam gitu ya. Tapi kita coba set nigiri aja gitu. Jadi biar tahu proses nigiri itu seperti enggak. Jadi tebak-tebakan. Nanti kita lihat jadi ya. Nigiri itu seperti ini. Nah, pilih ganjil atau genap gitu. Jadi ya saya bilang, jadi ini sebenarnya kalau prakteknya kalau di secara langsung ini lawan ini lagi ngambil beberapa batu putih, dia diumpetin begini di tangan. Nah, tugas kita adalah yang hitam ini nebak ini kira-kira di tangan putih ganjil atau genap gitu. Jadi tinggal pilih. Kira-kira ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Oke, terus dibuka nih. Salah. Berarti kalau tebakannya salah, main jadi putih gitu. Jadi kayak gitu prosesnya. Nah, dia udah jalan. Oke, coba Intan kira-kira di mana mau coba jalan? G5. G5 sini ya. Dadu. Oh, dadu. Maaf. Oke, dadu ya. Oh, bisa tak? Oh. D5 sini ya. Ya. Oke. Ya, dia sudah jalan. E3. E3. Ini ya? Iya. Oke. Ini konsepnya benar-benar sama kayak ini ya. Sunce ya. Ingat nggak? Grup lawan, jangan sampai dia connect satu sama lain. Kira-kira di mana? Udah connect gitu. Oh, itu D4. Pinter bener. Jadi sekarang pasukannya kepisah nih, gitu. Oke, lihat nggak ada putih bahaya? Enggak. Oh, ada putih kena Atari. Putih kena Atari, dia mau dimakan hitam. Oh. Ketemu? Putih mau. Oh, ini. Ya, di mana? Berarti E2. Betul, E2, lari. Nah, oke. Terus
Putih kira-kira kemana? Intan bisa loh coba nangkepin batu ini. Caranya kira-kira gimana? Bisa F3, cuman mungkin ada caranya. Pertama, ingat jangan sampai kelompok lawan, pasukan lawan tuh nyambung satu sama lain. Jadi mesti kemana dulu? Pasukan lawan jangan nyambung satu sama lain. Jadi Intan misalkan mau ngincer batu ini nih, F3 nih. Jadi tugas pertamanya apa? F4. Betul. Lari dulu. Nah, dia lari. Terus? Coba misalkan kalau mau nangkep batu F3, harus kemana? Harus ke F2. F2. Nah, terus putihnya? G3. Betul. Nah, ini terus ada, Intan lihat nggak di sini ada batu di sini? Ini batu tawanan tadi yang dimakan. Prisoners. Ini. Oh. Ya, itu gitu loh. Jadi ditaruh sini dulu, disisin dulu. Oh. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang giliran putih kira-kira. Nah, kelihatan nggak? Ini hitam ngepung putih semuanya sebetulnya. Gitu. Atau putih mau nyerang ini dulu, 2 juga boleh. Oke, F5. F5. Oke. Oh, dia sambung gitu. Intan bisa bayangin nggak? Ini emang imajinasi banget. Kira-kira tuh wilayah Intan tuh udah dapat di sini gitu loh. Ini wilayah hitam kira-kira di sini gitu. Jadi kembangin dari yang udah ada juga bisa gitu. Hah? Bayangin apa? Maksudnya ngembangin ya udah perluas aja gitu loh. Iya yo. Tadi saya udah bilang di sini wilayah putih, di sini wilayah hitam. Kira-kira bagaimana wilayah putih ini bisa jadi makin luas? C4? C4. Oh, ini ya? Iya. Oke, ya, nggak apa-apa. Nah, dia mau lari terus dikepung sama hitam. Oh, matem. Bisa ngeliat nggak langkah berikutnya kalau putih lari ke C5, hitam kemana kira-kira? Kalau Intan jadi hitam. Kalau putih lari ke C5. Ini ke B5. Betul, berarti udah bisa baca 2 langkah. Gitu. Oh, berarti aku kalau itu dulu aja ya, ke B5 itu. Oke, coba. Ya, coba B5 dulu. Dan pasti dimakan. Gitu. Loh, kemakan ya? Saya adu ya. Tuh, makan. Gitu. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya ini bisa dilihat ya, secara kelihatan aja memang sudah dikelilingi oleh hitam gitu. Jadi memang grup ini untuk lari memang sudah nggak bisa sebetulnya. Oh. Gitu. Jadi memang dikepung gitu. Ini hitam ini ngepung putih di sini. Jadi bagusnya WC itu beda ya. Jadi kadang kita kita masih mau ngarepin hidup terus tapi nggak gitu. Jadi memang yang sudah kira-kira nggak bisa diselamatkan, relakan gitu. Oh. Jadi memang di sini sebaiknya ya sudah. Berarti ini memang putih nggak bisa lari lagi di sini gitu. Oh. Nah, jadi mau lari pun tadi percuma, akan dimakan juga di sini. Ya, jadi sebetulnya sih nggak usah takut juga karena misalkan sekalipun batu kita yang mati lebih baik dari lawan, selama wilayah kita lebih banyak itu tetap bisa menang gitu. Oke, coba. Misalkan kalau Intan mau perluas wilayah ini gitu loh, biar ini wilayahnya jadi makin besar, kira-kira jalan kemana? Makin besar? G1. G1. Dadu. Oh, dadu 1. Ini ya. Ya, ini
dapat wilayah juga. Lihat nggak? Ada bahaya nggak? Nah, ketemu. Ya, kemana? Harus kemana? Harus kemana? Harus kemana? E1. Betul. Gitu. Nah, tapi hitamnya ke sini dulu. Intan bisa ngeliat nggak? Hitam kira-kira mau buat wilayah di sini. Hah? Lihat nggak? Ini wilayah hitam. Ini hitam mau bikin wilayah daerah sini. Iya. Ini prospeknya hitam. Jadi sebetulnya ini juga nggak apa-apa. Tapi dibandingkan putih jalan di sini, gitu ya. Tadi jalan di sini kan. Kira-kira putih lebih bagus jalan kemana? Biar ini jadi wilayah putih juga nih. Biar ini jadi wilayah putih. Oh, ini F6. Betul. Cegat aja gitu loh. Nah, dia ke sini hitamnya. Apa yang harus dilakukan putih biar hitamnya nggak masuk lebih dalam lagi? G7. G7, betul. Nah, ini udah dapat feel-nya. Bagus sekali. Nah, terus bagaimana? G8. Betul, G8. Oke, terus? F9. F9? Kok F? G. G. Ya, G9. betul. Oke, nah sekarang dia ke sana. Yang putih harus lakukan? Ke F1. F1. Oke, sebetulnya ini game, kalau kita bilang ya, sebetulnya sudah selesai. Jadi ini wilayah putih semua, ini hitam semua. Cuman nggak masalah, Intan kalau masih mau jalan, misalkan, terserah sih, bebas. Jadi sebenarnya ini wilayah putih semua, ini wilayah hitam semua. Kira-kira gede mana Intan? Wilayah putih atau hitam? Hitam. Betul gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada mau coba jalan gitu. Misalkan mau coba nih, kalau mau makan 3 ini gitu loh. Kalau mau coba kemana kira-kira? Biar kalau mau coba 3 ini ya diusahakan lah gitu. E8. E8 berarti ini. Ya, dia akan sambung gitu. Jadi kalau seperti ini, pasukannya nyambung semua seperti ini ngepungnya lebih susah gitu. Jadi E7. E7 potong dulu sih biasa ya, tapi dia ke sana. D8. D8 ini ya. Ya, dia makan. Dia makan seperti itu. Ya, kalau dia dapat. Andu tadi apa sebelum? Alah. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi D7. D7. Oke, terus? bisa dimakan. Betul. Yo, C7. Betul. Ya udah bisa baca 2 langkah gitu. Nah, terus? Lah ya percuma itu, pasti mati. Ya, karena di ini dulu. Dia diarahin ke tembok gitu. Cuman kalau misalkan mau coba pun ya nggak masalah, karena putih jalan, hitam juga jalan. Sebenarnya nggak ada ruginya gitu. Sebenarnya nggak ada ruginya gitu. Nah, misalkan kalau putih jalan ke sini, ya dimakan juga. Kira-kira putih bisa selamat nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa, betul. Makanya memang dari awal ini gamenya sudah selesai tadi. Nah, jadi misalkan putih udah nggak mau jalan lagi di area hitam, hitamnya juga nggak mau jalan di area putih, pas aja. Jadi ini bisa pas juga kok. Gitu. Jadi pas, jadi tinggal pas gitu. Misalnya udah nggak mau jalan lagi nih, karena jalan mungkin mati, pas kan? Terus dihitung. Nah, finish, oke. Gitu. Jadi ini dianggapnya wilayah hitam. Yang titik-titik hitam ini itu wilayah hitam, dan di sini wilayah putih. Gitu. Oke, terus finish. Kita menang 3,5 poin. Kita menang 3,5 poin. Kita menang. Kok cuman sedikit?
Jadi gini, ini selisihnya. Wilayah hitam 35 poin, putih 31,5 gitu. Oh ya, aku kan dapat 26,5 itu ya awalnya. Betul. Ya, jadi seperti itu kira-kira mainnya. Gitu. Ya, ini selesai. Oke, gitu. Ya, kira-kira seperti itu, gitu. Ya. Ada yang mau ditanya atau apa gitu? Enggak sih. Enggak ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Saya coba satu lagi deh sebentar. Di yang ini. Saya kasih satu kuis deh. Banyak amat. Ya. Jadi, itu. Yang ini aja. Coba misalnya ini, Intan jadi hitam, biar putihnya ini mati, kira-kira jalan kemana? E7. E7. Kalau putihnya ini? Ya, F7. F7. Dianya lari. Gitu. G7. Sebenarnya itu udah salah. Karena misalkan ini lari terus, kayak tadi ini lari terus, ngejarnya lebih susah. Bukan berarti mati ya, pasti kemungkinan bisa. Cuma sebenarnya ada yang lebih simple, biar ini cepat mati. Biar putih ini mati, kira-kira di mana? Ada titik, kita bikin satu cegatan gitu, biar dia akses keluarnya nggak bisa. Akses keluarnya yang biar nggak bisa. Kira-kira jalan di mana? Biar satu ini nggak bisa keluar. Kemana? F6. Betul. F6. Oh, ini bisa juga. Kalau putih sini. Ini juga boleh. E8. Wah, hebat. Kalau putih sini? G7. Wah, hebat. Ini? Ini? F9. F9, betul. Lanjutnya? H8. Wah, hebat. Terakhir? Oh iya, H9. Hati. Itu sebenarnya namanya teknik Shicho dan saya tadi nggak memberitahu ya. Jadi bisa nemuin ini hebat. Jadi ini ada namanya teknik Shicho. Jadi misalkan seperti ini bentuknya ya. Di sini ada putih gitu ya. Putihnya misalkan mau lari nih. Putihnya ke sini gitu. Digiring aja. Kita giring terus. Sama kayak tadi. Ujungnya mati. Itu tekniknya. Ya, dan hebat ya Intan bisa menemukan itu tanpa saya kasih tahu juga sih. Ya. Makasih. Atau sebenarnya tadi ada juga yang lebih cepat sebetulnya. Tadi juga betul kok. Itu juga betul. Kira-kira di mana yang kira-kira langsung mati? Kita bikin blokade. Langsung mati. Tadi dia juga boleh. Nggak sekali jalan ya, nggak sekali jalan. Cuman mungkin prosesnya lebih cepat gitu. Kalau tadi kan Intan butuh berapa langkah kan sampai benar-benar mati di sudut kan? Coba kira-kira di titik mana? Saya kalau bingung saya kasih pilihan A, B atau C. Kita mesti jalan ke A, B atau C biar putihnya ini mati. Ke B. Betul. Kalau putih lari sini? Oh iya, ke G6. Ya, putih yang sini? Makan. E8. Betul. Ya, ini prosesnya lebih cepat dari tadi. Jadi benar-benar ya benar, ini juga bisa. Tadi benar juga gitu. Cuma ini kan butuh berapa langkah yang lebih panjang gitu. Dan mungkin kalau mau lebih cepat, selesai ini. Kita bikin barikade biar dia nggak bisa keluar. Gitu. Seperti itu. Oke. Atau ini variasi misalkan dari yang tadi deh. Ini. Terus di sini putih. Coba hitam harus jalan kemana biar dua putih ini ketangkep. Ini levelnya lebih susah, tapi kalau bisa mencet ini, wah hebat. Ini cuman kembangan lebih lanjut dari yang tadi. Kira-kira titiknya di mana biar dia akses keluarnya nggak bisa gitu. F7. Wah hebat. Kalau putih sini? G6. G6 ini? Dia lari keluar. Jangan kasih dia bisa keluar. Berarti? Berarti G5. Betul. Kalau putihnya sini?
G6. Betul. Putihnya sini? E8. E8. Begitu. Ya, jadi ini tekniknya. Dia cegat di sininya dulu gitu. Karena misalkan kalau giliran putih jalan ya putih bisa lari keluar gitu. Giliran putih yang jalan ke sini. Kalau hitam ya hitam jalan situ, kalau giliran putih ya putihnya yang jalan ke sana. Oh, ya kalau putih jalan ke sini lah gitu. Seperti itu. Jadi banyak strategi gitu ya. Jadi misalkan kalau kita mau nyerang lawan, cut dulu gitu ya. Terus aksesnya kita putus dulu, terus kita arahin ke tembok. Jadi mungkin kira-kira seperti itu sih. Ya, yang membuat WC ini menarik. Ya seperti itu. Kita diberikan kebebasan, kita mau jalan ke arah mana gitu ya. Kita imajinasikan sendiri gitu. Ya cuman bagus. Tadi juga bisa mengetahui teknik Sico ya. Saya belum jelasin sebetulnya dan bisa nemuin itu. Gitu. Jadi polanya diarahin terus, dikepung terus gitu. Dan ini kita anggapannya ini sudut tebing lah ya gitu. Jadi kalau kita mau matiin lawan kita arahin ke tebing. Seperti itu sih kira-kira gitu. Ya, ini kalau Intan punya pakai Play Store banyak di situ aplikasi-aplikasi yang gratisan banyak gitu. Bisa main di sana gitu. Online juga bisa gitu. Ya. Jadi seperti itu kira-kira permainan WC itu seperti ini gitu. Ya, memang sebenarnya tingkatannya ya mungkin karena variasinya lebih banyak itu mungkin banyak yang bilang memang WC ini tingkatannya jauh lebih tinggi daripada catur gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan berarti yang nggak bisa main catur berarti nggak bisa mempelajari WC juga, kan beda jauh. Intan ini bisa dibilang hebat loh gitu karena ini pola, kita ngeliat pola gitu. Sebenarnya catur juga nggak pinter kok gitu. Jadi ini ngeliat pola gitu. Kayak kita nyari di mana titiknya. Jadi kira-kira seperti itu sih. Gitu. Ya, mungkin ada yang ditanya atau ada yang masih penasaran yang berhubungan dengan WC ini? Enggak sih. Enggak ya. Ya, mungkin kira-kira itu sih. Oke, sudah selesai ya, Ko ya? Ya, mungkin itu. Ya, nanti nggak apa-apa ya. Kalau misalkan next masih penasaran lagi mau belajar lagi nggak apa-apa. Bisa nanti saya bantu belajarnya juga nggak apa-apa. Oke deh. Oke deh, makasih. Ini permainannya baru banget dan tadi itu memang sempet mikir. Ya, memang pasti mikir gitu. Makanya pertandingan profesional itu bisa berjam-jam gitu, bahkan seharian gitu. Profesional itu bisa ada pertandingan terlamanya pertandingan perebutan gelarnya final gitu. Satu gamenya dimainkan selama 2 hari loh. 2 hari. Jadi kalau tadi Intan hebat udah bisa baca 2-3 langkah ke depan. Profesional itu saya mendengar ceritanya dia akan membaca 100 langkah ke depan dengan 10 variasi berbeda minimal gitu. Akan baca sepanjang itu dan sebanyak itu gitu. Kan kita opsinya macam-macam, bisa dari sini kan. Kayak tadi kan opsinya ada A, B, C gitu. Jadi itu dibaca semua dulu gitu. Kalau ini opsinya ke sini, hasilnya bagaimana? Opsinya ke sini, hasilnya bagaimana gitu. Terus kita cari yang terbaiknya gitu. Kayak tadi kan ada Intan pilih A, B, C gitu kan. Oh, ternyata ini betul. Ternyata ada juga yang lain yang betul gitu. Seperti itu. Terus kita pilih yang terbaiknya gitu. Itu mungkin yang menarik sih. Ya, seperti itu. Iya, saya menarik Soro itu jadi. Ya. Oke, guys. Makasih, Ko. Iya, sama-sama. Sampai di sini dulu ya, Ko ya. Oke, ya terima kasih sama-sama.